Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Bambang Sumantri, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Surakarta, dengan fasilitator Bapak Muhammad Kusdi SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Tasmun SPD SD MPD akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 yaitu: yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Sedangkan yang terakhir adalah CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Selanjutnya, CGP akan menganalisis video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Untuk menganalisis, akan ada beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Jawabannya adalah terwujudnya peserta didik kreatif, mandiri, dan berkarakter yang mencerminkan merdeka belajar. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan guru dalam tayangan video? Jawabannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawabannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan berikutnya, kegiatan atau tindakan apa saja yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan? Jawabannya demikian. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Itulah yang disebut dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Maka tindakannya adalah, yang pertama, guru mendiskusikan dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah guru menuliskan penyemangat belajar di papan tulis, kemudian mengajukan pertanyaan kepada murid untuk menggali informasi penyemangat belajar dari pendapat dan pengalaman murid, sehingga mereka merasa nyaman dan senang di dalam kelas. Ambil pelajaran. Pertanyaannya,
apa saja kegiatan yang dapat menggali semangat belajar murid? Yang kedua, bagaimana strategi untuk menggali ide kelas impian murid? Tindakannya adalah mengajukan pertanyaan kepada murid untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalamannya. Yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang disukai murid terhadap kelasnya. Yang ketiga, mengarahkan murid untuk mengamati atau mengunjungi kelas 2 dan 6 agar menjadi pelajaran dan menambah inspirasi keadaan kelas yang membuat murid semangat belajar. Kemudian, murid bertanya kepada siswa kelas yang dikunjungi, kemudian mencatat hal yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin diketahui. Dan kemudian mereka mendiskusikan beberapa hal yang disukai dari kelas sendiri dan kelas yang dikunjungi. Tahapan gali mimpi. Pada tahapan ini ada pertanyaan, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan guru agar siswa mampu menggali inspirasi ataupun impiannya tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Jawaban atau tindakannya adalah guru menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan siswa. Kemudian, guru mengajak dan membimbing murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Selanjutnya, guru membimbing murid dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk gambar tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, guru meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya berupa gambar kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tahapan jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja kegiatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas impian atau kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Jawaban atau tindakannya adalah murid diajak berkontribusi untuk menentukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian. Kemudian, guru bertanya kepada murid tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya, guru membantu murid mendata berbagai kebutuhan dengan menuliskannya di papan tulis. Dan yang terakhir adalah guru merencanakan pembagian tugas kerja. Tahapan atur eksekusi. Pertanyaan-pertanyaannya yaitu, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian? Kemudian, kapan waktu pelaksanaannya? Dan bagaimana pelaksanaan kegiatannya agar sesuai dengan perencanaan? Jawaban atau tindakannya adalah melibatkan murid dalam pembagian tugas kelompok. Kemudian, guru bersama dengan murid menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Lalu, guru membimbing murid melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu mewujudkan kelas impian. Dan murid bekerja sama mengatur ruang kelas agar nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat mereka dalam belajar. Kembali pada pertanyaan untuk menganalisis video, yaitu apa peran yang tergambar dalam tayangan video? Peran-peran tersebut antara lain guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya di kelasnya dengan menggunakan pendekatan berbasis aset dengan menggali kemudian memetakan modal
atau kekuatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berikutnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan muridnya sendiri untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan melibatkan murid secara penuh mulai dari awal sampai akhir dalam mewujudkan kelas impian. Pertanyaan yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Modal utama tersebut antara lain modal manusia, yaitu rekan sejawat yang memberikan dukungan penuh terhadap perubahan positif, dan murid yang heterogen, yang bersemangat, kreatif, dan siap dikembangkan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal berikutnya adalah modal sosial, yaitu adanya relasi yang baik dengan rekan sejawat maupun siswa. Kemudian adanya sikap peduli, kerjasama, dan gotong royong. Lalu adanya interaksi yang positif antara siswa satu kelas dengan kelas lain, sehingga memudahkan dalam kegiatan mengambil pelajaran. Modal berikutnya adalah modal fisik, yaitu memiliki ruang kelas yang luas sehingga siswa lebih mudah untuk berkreasi dalam rangka mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, memiliki kelas lain yang dapat dijadikan percontohan untuk menciptakan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal budaya, yaitu sikap santun, kerjasama, dan gotong royong yang sudah membudaya, sehingga memudahkan murid untuk menggunakan potensinya, yaitu mencipta suatu kreasi dalam rangka mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal berikutnya adalah modal lingkungan alam, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan atau sekitar murid. Modal politik, yaitu kepala sekolah yang mendukung penuh perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu melalui kewenangan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang terakhir adalah modal finansial, yaitu adanya dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini digunakan untuk pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Demikian tadi penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.